Halo guys, welcome back to my channel, tempat belajar untuk lolos tes CPNS dan P3K tahun 2023. Nah, kali ini kita akan membahas video soal P3K perawat terbaru sesuai dengan soal-soal atau FR yang muncul di ujian kali ini. Jadi jangan lupa teman-teman untuk membahas videonya dari awal sampai akhir ya. Nah teman-teman, kita akan masuk ke soalnya. Nyonya C usia 34 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan demam, menggigil, kepala pusing dan mual yang sudah dirasakan selama 1 minggu ini. Nyonya C terlihat pucat dan lemas, suhu badan 38,5 derajat Celcius, tekanan darah 100/70 mm nitrogirum, pernapasan 24 kali per menit, dan nadi 78 kali per menit. Apakah masalah keperawatan yang paling utama pada kasus di atas? Opsi A, intoleransi aktivitas, B. Hipotermi, C. Anoreksia, D. Gangguan pemenuhan nutrisi, dan opsi E. Mual muntah. Sekarang kita jawab secara bersama-sama. Masalah keperawatan yang paling utama pada kasus di atas adalah pasien sudah mengeluh demam menggigil selama 1 minggu. Kita lihat tanda-tanda vital. Suhunya 38,5 derajat Celcius. Mengalami kenaikan ya teman-teman, tekanan darah masih dalam batas normal walaupun tekanan diastol mengalami penurunan. Pernapasan dan nadi juga mengalami penurunan. Jadi masalah keperawatan yang paling utama yang bisa kita angkat adalah opsi B, hipotermi. Kenapa bukan opsi E, mual dan muntah? Karena itu bukan merupakan masalah keperawatan utama. Walaupun di soal dikatakan pasien sudah mengalami kepala pusing dan mual yang dirasakan selama 1 minggu. Nah, untuk intoleransi aktivitas juga bukan. Untuk hal ini belum banyak tanda dan gejala yang mendukung kita mengangkat diagnosa intoleransi aktivitas. Anoreksia juga bukan. Kita tahu anoreksia merupakan gangguan makan di mana pasien itu terlihat sangat takut jika mengalami kenaikan berat badan. Nah, untuk opsi D juga bukan. Gangguan pemenuhan nutrisi belum banyak tanda dan gejala yang mendukung untuk diangkat diagnosa gangguan pemenuhan nutrisi. Jadi opsi yang paling tepat adalah bahwa pasien mengalami hipotermi, yaitu kenaikan suhu. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Jadi soal ini tentang penanganan dengan gawat darurat ya teman-teman. Seorang pria usia 55 tahun dilakukan tindakan basic trauma life support resusitasi jantung paru atas indikasi henti napas dan henti jantung. Setelah memastikan keamanan, penolong mengecek kesadaran korban. Apa langkah yang harus dilakukan penolong selanjutnya? Opsi A, menelepon emergency call. B, membuka jalan napas. C, memastikan ada tidaknya sumbatan di jalan napas. Opsi D, memastikan ada tidaknya napas. Dan opsi E, memastikan ada tidaknya jejas. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi A, menelepon emergency call. Kita bahas bersama ya, kenapa bukan opsi B, C, D, maupun E. Jadi teman-teman harus tahu bagaimana alur pertolongan menggunakan bantuan hidup dasar atau BTCLS atau RJP. Yang pertama sekali kita lakukan apa? Yaitu 3A. Teman-teman masih ingat kan? Yaitu aman diri, aman lingkungan, dan aman pasien. Setelah kita pastikan semuanya aman, maka kita akan mencek yang namanya kesadaran korban. Kita cek responnya bernapas atau tidak. Kemudian kita lihat dengan menggunakan yang namanya APU, yaitu alert, kesadaran, P-nya pain, dan P adalah verbal, serta U unresponsive. Jika semuanya tidak berespon, maka kita akan melakukan call for help atau jika di lokasi kejadian melakukan yang namanya berteriak ya teman-teman. Kemudian setelah kita menelepon emergency call, maka kita melakukan cek nadi lebih kecil dari 10 detik. Dan jika tidak teraba, maka kita akan melakukan kompresi 30/2 untuk dewasa dan 15/2 untuk anak-anak. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus ingat selalu mengenai alur dari pertolongan bantuan hidup dasar. Jadi bantuan hidup dasar memberikan bantuan pernapasan dan bagaimana membantu mengalirkan darah ke tempat yang penting dalam tubuh korban sehingga pasokan oksigen ke otak terjaga untuk mencegah matinya sel otak.
Jadi teman-teman semua harus ingat alur bantuan hidup dasar, ingat saja dengan doktorandus A, B, C, D. Dan ada satu lagi sebenarnya E, yaitu exposure ya, perubahan posisi ya teman-teman. Jadi D-nya danger, E respond, S send for help, E airway yaitu jalan napas, B breathing, C CPR atau circulation, dan D defibrillation, serta satu lagi E exposure yaitu perubahan posisi. Posisi recovery ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang ketiga, ini mengenai informed consent ya, teman-teman. Jadi, seorang pria berusia 30 tahun datang ke IGD karena kecelakaan. Pasien mengalami fraktur pada tangan kiri, GCS-nya kompos mentis dan akan dilakukan operasi. Siapakah yang berhak menandatangani informed consent? A. Ayah, B. Ibu, C. Paman, D. Pasien, dan E. Perawat. Teman-teman sudah tahu jawabannya? Opsi yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi D, pasien. Kenapa seperti itu? Kita ingat lagi ya, ini merupakan aspek legal dalam keperawatan, di mana informed consent itu merupakan kesepakatan atau persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat atas upaya medis atau tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien. Nah, kita lihat di sini pasiennya dalam kesadaran kompos mentis. Pasiennya sadar penuh ya, teman-teman. Jadi tidak perlu kita meminta persetujuan untuk keluarga lainnya. Kita langsung memberikan penandatanganan dan memberikan informasi mengenai tindakan medis yang akan dilakukan kepada pasien. Kecuali dalam kondisi gawat darurat, pasien mengalami yang namanya penurunan kesadaran, ataupun GCS-nya lebih kecil dari 15, maka kita memberikan persetujuan penandatanganan informed consent pada keluarga terdekat. Bisa ayah, ibu, paman, maupun keluarga dekat lainnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman harus ingat bahwa informed consent itu untuk mendapatkan izin dari pasien dengan cara bebas, rasional, dan tanpa paksaan atau voluntary mengenai tindakan kedokteran. Tuan K usia 50 tahun mengalami nyeri dada sebelah kiri yang menjalar ke bahu kiri dan nyeri punggung. Dari pengkajian fisik didapatkan data bibir dan ujung-ujung jari sianosis. Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan peningkatan enzim jantung dan dari hasil EKG menggambarkan adanya ST elevasi di lead 2, 3, dan AVF. Apakah masalah keperawatan prioritas yang terjadi pada pasien? A. Nyeri, B. Penurunan kardiak output, C. Perfusi jaringan perifer tidak efektif, D. Intoleransi aktivitas, dan E. Hambatan mobilitas fisik. Teman-teman sudah jawab jawabannya? Kita jawab secara bersama-sama ya. Pertanyaannya adalah masalah keperawatan prioritas yang terjadi pada pasien. Langsung kita lihat pada kasus bahwa pasien mengalami nyeri dada yang menjalar ke bahu kiri dan nyeri punggung, menandakan adanya satu penyakit jantung ya teman-teman. Kemudian bibir dan ujung jari sianosis, berarti ada yang namanya penurunan perfusi jaringan perifer karena terjadi sianosis pada ujung-ujung perifer. Kemudian dilihat lagi terdapat peningkatan enzim jantung dan menggambarkan adanya ST elevasi di lead 2, 3, dan AVF. Maka dari itu, masalah keperawatan prioritas yang terjadi pada pasien adalah opsi B, penurunan cardiac output. Kenapa bukan opsi C? Karena penurunan cardiac output ini di mana jantung tidak dapat memompa darah ke seluruh tubuh, hal itulah yang mengakibatkan terjadinya perfusi jaringan perifer tidak efektif. Dan hal itu juga yang menyebabkan terjadinya nyeri dan intoleransi aktivitas. Dan akhirnya terjadi hambatan mobilitas fisik. Jadi masalah keperawatan utamanya adalah penurunan cardiac output, di mana jantung tidak dapat memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga terjadi nyeri, kemudian sianosis, dan terjadinya ST elevasi lead 2, 3, dan AVF. Teman-teman harus ingat penurunan cardiac output itu merupakan ketidakadekuatan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh yang berhubungan dengan penyakit jantung. Bisa terjadi bradikardi atau takikardi, gambaran EKG aritmia atau gangguan konduksi, edema, distensi vena jugularis, hepatomegali, tekanan darah bisa meningkat atau menurun, nadi perifer terasa lemah, capillary refill time lebih besar dari 3 detik,
oliguria, warna kulit pucat dan atau sianosis, dan terjadi perubahan kontraktilitas otot jantung. Kita masuk ke soal yang kelima. Laki-laki usia 20 tahun mengeluh BAK warna kuning sejak 2 hari yang lalu. Pada pemeriksaan fisik terlihat sklera ikterik dan kulit warna kuning. Pemeriksaan lanjutan apa Anda usulkan pada pasien tersebut? A. SGOT SGPT, B. Asam urat, C. GDS dan GDV, D. Kolesterol total dan LDL, dan E. Hemoglobin. Opsi yang paling tepat untuk soal ini adalah tentu saja opsi A. SGOT dan SGPT. Kenapa pada soal jawabannya SGOT SGPT? Karena serum-serum ini merupakan dua enzim dalam tubuh yang sering dipakai untuk membantu mendiagnosa gangguan pada hati. Namun pemeriksaan SGOT dan SGPT biasanya sering dilakukan untuk mendeteksi adanya gangguan infeksi maupun peradangan pada hati. Seperti itu ya teman-teman untuk jawaban soal nomor 5. Jadi teman-teman harus periksa kembali atau mempelajari mengenai pemeriksaan diagnostik ya, seperti gula darah sewaktu, gula darah puasa, kolesterol total dan LDL, pemeriksaan darah lengkap ya teman-teman. Nah teman-teman, sekian dulu untuk perjumpaan kita pada video kali ini, dan jangan lupa untuk dipelajari videonya dari awal sampai akhir karena ini merupakan FR dari teman-teman kita yang telah ujian. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru mengenai soal-soal CPNS dan P3K tahun 2023. Terima kasih.